Kalau kita mempelajari tentang bagaimana dikembangkan Islam Nusantara secara umum ya, sehingga kita tidak alergi ya ketika mendengar kata Islam Nusantara ya, bahwa Islam yang dibesarkan, yang lahir ya pada ya era-era mungkin ya menjelang abad-abad ke-15 atau sebelumnya, ketika ulama-ulama Nusantara memang memiliki peran yang cukup besar ya, dan mereka memiliki jaringan networking ya di antara ulama itu yang menyebar baik itu dari Sumatera ya ke Jawa ya ke Indonesia Timur dan lain sebagainya. Nah, ada ulama yang cukup berpengaruh di Indonesia dan mengajar di Masjidil Haram. Jadi pada ya, abad ke-19 sampai ke-20 sebenarnya ulama-ulama Indonesia Nusantara pada waktu itu juga merupakan ulama-ulama besar ya yang cukup dihargai dan cukup dihormati ya perannya, tidak hanya di Asia Tenggara tetapi juga di kawasan lain. Nah, ada ulama-ulama yang cukup terkenal kalau di Banten itu ada Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Beliau ini tokoh ahli fikih yang cukup dalam ilmunya ya. Salah satu tokoh mungkin yang meneruskan perjuangan dari Syekh Nawawi Al-Bantani ya wakil presiden kita Kiai Ma'ruf Amin ya, yang memiliki hubungan genealogis yang cukup dekat ya dengan sosok ini, terutama dalam hubungan keilmuan. Kemudian ada Syekh Ahmad Khatib ya, ini yang berasal dari Minangkabau. Kenapa kemudian tradisi keilmuan orang-orang Sumatera Barat itu sangat kuat, melahirkan tokoh-tokoh yang baik itu ada Agus Salim ya, nanti ada tokoh-tokoh yang lain yang itu berasal dari tradisi Minangkabau ya, yang dikenal dengan adat bersandi syarak bersandi kitab hukum ya, karena ada tokoh-tokoh besar yang itu. Banten juga kenapa dikenal dengan tradisi keilmuan keislamannya ya, karena ada tokoh-tokoh yang kemudian menjadi ikon pada waktu itu. Kemudian kalau di Jawa Timur itu ada Syekh Mahfud At-Turmusi ya. Turmusi itu adalah dari Termas ya. Termas itu kota yang ada di Pacitan kalau tidak salah ya. Jadi kota-kota itu yang memiliki belakangnya ada tan itu artinya negara atau kota ya. Ada Uzbekistan, kemudian Tajikistan ya, ada Pacitan, ada Magetan ya. Itu kayaknya sih nama-namanya ya punya tradisi kaitannya dengan itu. Nah, ini adalah 3 tokoh saya kira yang kemudian memiliki peran yang cukup penting dalam membentuk ya tradisi keilmuan ya Islam Nusantara. Karena dari mereka ini ya yang memiliki kedudukan penting di Masjidil Haram ya, karena tidak ada lagi orang-orang Indonesia yang memiliki kedudukan setara dengan mereka. Dan ketiganya nanti melahirkan tokoh-tokoh Islam baik yang berlatar belakang tradisional maupun modern. Nah, ini yang kemudian akan bisa kita lihat ya di dalam berbagai macam peran-peran mereka. Nah, sosok Nawawi Al-Bantani merupakan penulis yang paling produktif ya. Karena di samping menulis kitab tafsir, dia juga menulis berbagai kitab dalam disiplin ilmu Islam yang dipelajari di pesantren-pesantren sekarang. Jadi kitab-kitab kuning yang dipelajari di pesantren-pesantren adalah berbasis ya dari kitab-kitab yang merujuk kepada mazhab Syafi'i ya, dengan metodologi yang sangat kuat begitu ya. Ini saya kira harus dipahami ya, bagaimana memahami tradisi keagamaan ya di Indonesia ya. Ketika orang mempertentangkan antara gerakan ya, tradisionalis ya yang merujuk kepada ya, ulama-ulama salaf ya, tradisi, dan juga gerakan baru yang merujuk langsung kepada Quran dan hadis, seakan-akan dua gerakan itu adalah bertentangan, padahal sebenarnya sama gerakannya ya, sama-sama berpegang kepada Quran dan hadis, tetapi metodologinya yang berbeda gitu. Jadi kalau dalam kaum tradisionalis atau Nahdlatul Ulama, cara berpegang dalam Quran dan hadis itu adalah menjadikan ulama-ulama yang punya otoritas ya di dalam hal mengkaji Al-Quran dan hadis itu ya
sebagai saluran ya, sebagai apa ya, sanadnya ya untuk kita mempelajari itu, yang pada akhirnya adalah pendapat dan juga ucapan beliau ya, di dalam kitabnya itu ya pada akhirnya juga merujuk kepada Quran dan hadis. Jadi tentu tidak menjadi sesuatu yang harus dipertentangkan. Nah, beliau juga dikenal sebagai guru utama bagi para kiai dan ulama di pesantren-pesantren di Indonesia. Jadi karyanya lebih dari 22 buku ya dipakai di kalangan pesantren ya, dan 11 judul buku kitabnya adalah kitab yang paling banyak digunakan di pesantren-pesantren. Di antara 100-an kitab kuning yang ada di pesantren itu adalah ya sekitar 10%-nya adalah dari Kiai Nawawi Al-Bantani. Nah, beliau juga dikenal sebagai mufti besar di Masjidil Haram pada waktu itu karena kedalaman ilmu yang beliau miliki. Kemudian sosok yang kedua itu adalah Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Nah, Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi itu lahir di Bukit Tinggi ya. Kemudian melakukan perjalanan ke Mekah dan menetap di sana, mendapatkan kedudukan tinggi dan terhormat sebagai imam dari mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Jadi pada waktu itu ketika melihat mazhab Syafi'i maka merujuknya kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi karena termasuk memiliki otoritas yang sangat kuat. Nah, murid-murid mereka ada Syekh Muhammad Jamil Jambek yang ada di Minangkabau, Haji Abdul Karim, Haji Abdullah Ahmad, kemudian Haji Ahmad Dahlan ya, yang mendirikan Muhammadiyah. Nanti ada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli juga di Minangkabau, kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi murid-murid mereka beragam ya, yang belajar dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Nah, melalui murid-murid inilah yang nantinya akan terjalin hubungan yang kuat ya dengan umat Islam di Indonesia, karena mereka nanti merupakan bagian dari jaringan ulama ya Nusantara ya, menjelang abad 20 ya. Walaupun nanti juga jaringan ulama abad ke-17, 18 juga ada, tetapi ini adalah ulama-ulama yang nantinya menjadi cikal bakal dalam proses kebangsaan di Indonesia karena kehadirannya cukup dekat ya dengan era-era menjelang kemerdekaan nantinya, yaitu pada awal abad ke-20. Nah, dan sebagian besar murid-muridnya kemudian mengajarkan ilmunya ke penjuru daerah di Indonesia ya. Sepulang dari Tanah Suci ya. Nanti ada ulama-ulama yang ada di Nusa Tenggara Barat, ada wilayah timur ya, yang punya irisan-irisan dengan guru mereka itu. Nah, di samping mengajarkan mazhab fikih Syafi'i, maka Syekh Ahmad Khatib juga menganjurkan para muridnya untuk membaca pemikiran Muhammad Abduh yang ada di Mesir, yang dimuat di dalam majalah Al-Urwa, Al-Wusqa, dan Tafsir Al-Manar. Nah, ini saya kira yang kemudian nanti menjadi pertemuan ya pemikiran ya, antara Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah dan juga Kiai Hasyim Asy'ari ya. Kenapa kemudian Kiai Hasyim Asy'ari juga aktif ya di dalam hal pengembangan ya pendidikan ya, berorientasi kepada membangun pesantren sebagai basis pendidikan ya, sementara kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan memulainya berbeda. Beliau tidak membangunnya dari pesantren, tetapi justru membangun pengajaran keagamannya dari sekolah ya, umum yang didirikan oleh Belanda pada waktu itu, sehingga corak pemikiran dan juga habitatnya berbeda, tetapi mereka sebenarnya bersumber ya, dari guru yang sama ya. Nah, di awal-awal antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebenarnya memiliki titik temu yang sangat kuat ya. Nanti kita akan lihat mulai terjadi perselisihan atau kemudian perbedaan pendapat ya di antara mereka. Nah, sosok lain yang cukup terkenal Syekh Mahfud Termas ya. Ini SBY pernah mengatakan bahwa beliau salah satu keturunan dari Termas ya. Jadi memang banyak melahirkan ya sosok-sosok yang cukup dikenal ya. Nah, Mahfud Termas ini sangat dihormati di kalangan kiai-kiai Jawa, bahkan dibanding dengan Kiai Nawawi Al-Bantani di Jawa Timur ya. Saya kira pengaruhnya sangat kuat. Beliau belajar di Mekah dengan ulama-ulama terkenal dan menjadi ahli qiraah ya. Jadi termasuk ahli qiraah yang cukup
disegani, menulis banyak kitab ya, dan ulama Indonesia yang pertama, jadi cukup dikenal ya sebagai ulama pertama Indonesia yang mengajarkan hadis ya, dan membawa sanad Sahih Bukhari. Jadi kemudian tidak betul kalau dikatakan bahwa ulama-ulama tradisional itu kurang memperhatikan hadis ya, karena sanad hadis ya Sahih Bukhari itu sendiri dibawa ke Indonesia adalah melalui Syekh Mahfud Termas. Jadi termasuk beliau yang kemudian memiliki otoritas ya di dalam kaitannya dengan sanad Sahih Bukhari, dan menghimpun 40 hadis ya yang nantinya dikenal dengan sebutan Arba'in At-Tirmidzi. Jadi kalau ada Arba'in An-Nawawi, nah beliau kemudian menulis Arba'in At-Tirmidzi. Nah, murid-muridnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, yang mendirikan Nahdlatul Ulama ya. Kemudian juga nanti ada Kiai Haji Wahab Asbullah juga sama, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Baidowi, Kiai Maksum Lasem, dan Kiai Abbas Jamil yang ada di Buntet Cirebon ya. Kemudian Kiai Dahlan Muntilan, dan berbagai jaringan yang lain, termasuk juga jaringan Kudus ya, Raden Asnawi yang nanti menjadi cukup dikenal dengan jaringan pesantren tahfiz Quran. Nah, jadi dengan melihat perkembangan ini nampak bahwa secara keilmuan bahwa ulama-ulama pada waktu itu sudah memiliki kapasitas yang luar biasa ya. Jadi tidak diragukan lagi ya keilmuannya. Jadi tidak perlu dipertentangkan ya keilmuannya dalam bidang hadis ya, karena ya, beliau juga merupakan ahli pakar hadis ya. Jadi tidak perlu wah ini ulama nyuna atau tidak ya, karena realitasnya adalah beliau ini yang kemudian membawa otoritas ya